Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Kita masih berbicara tentang hidup dalam anugerah. Ya. Nah, Ibu Saudara, kemarin sudah kita bahas banyak ya tentang hidup dalam anugerah. Ternyata anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini ada ukurannya. Ada dua tipe jenis anugerah. Anugerah yang bersifat umum dan anugerah yang bersifat spesial atau khusus. Yang umum itu adalah anugerah kita boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ya. Nah, yang kedua adalah anugerah kita boleh ikut melayani Tuhan. Sehingga gereja Tuhan ini ya dibangun di atas 5 jabatan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada pengajar. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara dipanggil Tuhan itu ada di jabatan mana? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, masuk dalam anugerah Allah, ya. Kita ini adalah orang-orang yang telah memperoleh pengampunan dari Allah. Kenapa? Hal yang pertama kali Tuhan berikan pengampunan kepada kita semuanya. Kalau Anda nggak diampuni, Anda akan didakwa terus oleh si iblis. Perjalananmu akan tersiok-siok karena apa? Intimidasi daripada si iblis. Tapi ketika Tuhan telah memerdekakan Anda bisa menolak, melawan semua intimidasi daripada si iblis itu. Amin. Nah, Anda boleh berjalan dari anugerah kepada anugerah berikutnya. Tapi saudara, walaupun anugerah itu diberikan begitu mudah terhadap hidup kita, Anda harus menjaganya. Kenapa? Kalau nggak dijaga, anugerah itu bisa hilang. Bisa hilang, saudara. Ya, jadi saya nggak sepaham dengan doktrin yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Ya, Allah itu kesabarannya nggak ada batasnya, betul. Pengampunannya nggak ada batasnya, betul, betul ya. Tapi ketika engkau keluar, engkau nggak bisa lagi menikmati apa yang disediakan oleh Allah. Mau nggak mau, engkau dimakan lagi oleh si iblis. Jadi orang Kristen itu ketika Allah menyelamatkan kita bukan hanya ditebus, tapi Anda juga dipindahkan, betul? Dipindahkan apa? Pertama dipindahkan kesadarannya bahwa Anda bukan manusia lagi, tapi sekarang Anda adalah anak Allah. Amin. Yang kedua, tempatmu juga beda, posisimu juga beda. Engkau dipindahkan dari kerajaan dunia masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sehingga kita bisa bilang, saya ini adalah anak Allah, warga negara kerajaan surga. Enggak bisa. Alasannya harus tahu. Itu karena diselamatkan oleh Allah itu bukan perkara hanya ditebus, tapi dipindahkan juga. Ya, sehingga di dalam kerajaan Allah itu sekarang kita beroleh kasih karunia yang melimpah-limpah. Segala sesuatu dasarnya cuma satu. Apa yang telah Yesus perbuat untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kelanjutannya adalah bagaimana kita harus punya hati seorang pemenang. Ya. Mentalnya harus berubah. Milikilah hati seorang pemenang. Wow, kalau bisa seperti gambar ini ya. Terbang sambil melompat seperti itu. Saudara, bagi yang terpanggil menjadi pelayan Tuhan, yang hidup di dalam penyangkalan diri, dipimpin Roh Kudus, harus membangun dirinya menjadi seorang yang selalu berkemenangan. Bahkan status Anda adalah lebih dari seorang pemenang. Amin.
Sekali lagi ya. Bagi yang terpanggil menjadi pelayan Tuhan, hidup dalam penyangkalan diri dipimpin oleh Roh, harus membangun diri untuk selalu hidup dalam berkemenangan. Coba Anda lihat, hari lepas hari, hidupmu dalam kemenangan atau kekalahan. Coba ya, kadang-kadang, waduh Pak begini-gini. Itu menunjukkan bahwa Anda sedang kalah. Walaupun belum kalah beneran, tapi mentalmu sudah dihajar sama si iblis. Anda harus punya mental seorang pemenang, saudara. Ya, status Anda diberi oleh Allah. Paulus mengatakan, kita ini adalah orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Apa artinya lebih dari seorang pemenang? Lebih dari seorang pemenang itu artinya, saudara, saya beri gambaran seperti ini. Anda pernah dengar ya, seorang petinju legendaris ya, selain Muhammad Ali ya, dulu ada yang dijuluki sebagai petinju leher beton ya. Tapi beton itu bukan isi nangka gitu. Nah, leher beton maksudnya lehernya itu keras ya. Nah, namanya Mike Tyson. Itu saudara, kalau dia diumumkan bertanding seperti itu, orang buru-buru nggak mau terlambat. Kenapa? Terlambat 5 menit saja udah nggak bisa nonton lagi. Kenapa? Dalam hitungan menit dia KO lawannya itu, saudara. Ya, dengan beringas dia serang itu dan semuanya. Nah, ketika Mike Tyson ya telah mengalahkan musuhnya, dia dinyatakan sebagai apa? Sebagai pemenang. Lalu dapat apa? Dapat sabuk emas, petinju kelas berat. Wah, ya, piala dunia, ya, dia angkat dengan bangga. Masa cuma dapat piala doang? Ya enggak ya, pasti ada dapat apa juga? Dapat duit juga, dapat cek miliaran ya. Wah, setelah pulang disambut sama istrinya, ya. Dikasih selamat, dicium pipi kanan, pipi kiri, selamat ya telah menang lagi hari ini. Ya, nah setelah itu sabuknya dilepas, ditaruh di sana, lalu istrinya bilang, kali ini ditransfer berapa? Biasanya kan gitu ya ibu-ibu, amin. Enggak. Ya, nah, suaminya sukses, berhasil kalau macam itu. Wah, terima kasih gitu. Dapat berapa? Ini istri Mike Tyson tanya, ya, ditransfer berapa? Wah, banyak. Ya, dimakan puluhan tahun nggak akan habis ini harta. Ya. Oke, puji Tuhan. Gini, ya, hasil yang kamu peroleh itu, boleh nggak aku ambil sedikit, aku pakai untuk shopping, untuk belanja, untuk jalan-jalan. Karena Mike Tyson sayang sama istrinya, dia bilang, silakan, aku babak belur di ring, di panggung, di arena itu semuanya demi kamu tahu, ya loh. Ambil sebisamu, kamu mau kemana? Pakai aja itu duit. Nah, saudara, Mike Tyson adalah seorang pemenang, menghasilkan banyak uang, betul? Tapi istrinya Mike Tyson itulah yang disebut lebih dari pemenang. Kok bisa, Pak? Iya, dia nggak usah berdarah-darah, nggak usah berkeringat, nggak usah kena tonjok, tapi dia bisa menikmati. Itu namanya lebih dari pemenang. Amin, ibu-ibu. Coba tewal bapaknya. Aku lebih dari pemenang loh, gitu ya. Bapaknya bilang, Pak Gideon. Ngajarin istri saya. Terima kasih ya. Gitu ya Pak. Nah saudara, saya sering kadang-kadang khotbah di gereja ya, saya ngomong begitu loh. Istrinya sikut suaminya gitu, suaminya melototin saya. Kenapa Bapak ngomong seperti itu? Nah ya, nah tapi itu faktanya. Ya, lebih dari pemenang itu seperti itu. Anda tahu, Yesus sudah babak belur bukan?
Berapa kali dia dicambuk. Dia mati di atas kayu salib. Semua itu dilakukan untuk siapa? Untuk saya dan saudara yang dicintainya. Amin. Kita yang dicintainya sekarang boleh menikmati hasil pengorbanan Tuhan Yesus itu. Itulah yang disebut lebih dari pemenang. Amin. Yesus menang, betul? Anda dan saya lebih dari pemenang. Anda nggak perlu berjuang seperti itu. Anda hanya punya iman. Yesus telah mati buat saya, menebus kutuk saya. Saya bebas dari kutuk. Sekarang saya orang yang merdeka. Yesus menanggung penyakit saya. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya adalah orang paling sehat di dunia. Jadi kalau saya pengakuan iman itu ada dasarnya semuanya. Dasarnya saya ngerti bahwa saya telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yesus sudah melakukannya semua untuk kita. Amin. Dengan hal yang semudah ini, nah apa yang harus kita lakukan? Jadi, dalam setiap masalah, Anda harus menang. Amin. Dalam setiap masalah, Anda harus menang. Tak ada istilah kalah. Ubah setiap masalah menjadi kemenangan. Ubah kerugian menjadi keuntungan. Ini hukum konselor namanya. Ya, yang pernah ikut kursus pelayanan pribadi yang RTM selenggarakan, hukum dari konselor ini, ubah setiap masalah menjadi kemenangan, ubah kerugian menjadi keuntungan. Masalah bukan sebuah beban. Masalah adalah teman. Amin. Ada masalah, ada kang taunya. Ada masalah, pasti sebentar lagi berkatnya mengalir buat saya. Mental pemenang gak pernah gentar, gak pernah takut dengan masalah. Bahkan dia bisa ketawa di tengah-tengah masalah. Amin. Kalau Anda ketawa di tengah-tengah masalah, senyum-senyum di tengah masalah, orang bilang ini orang gila ini, orang sinting nih. Tapi faktanya begitu. Nah, sekarang kita harus punya komitmen, tekad. Dalam setiap masalah, saya harus menang. Amin. Tak ada istilah kalah buat saya. Coba katakan. Dalam setiap masalah, saya harus menang. Enggak ada istilah kalah buat saya. Ya, sebelum terjadi, ngomong dulu. Orang Kristen itu modalnya nomor satu apa? Ngomong. Amin. Tapi bukan omdo. Punya dasar. Punya alasan. Itu yang disebut iman. Iman itu adalah dasar yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Imannya timbul dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran oleh firman. Firman ngomong apa? Apa yang dikatakan firman itu, jadikan itu menjadi realita atau fakta di dalam kehidupan kita. Paling tidak Anda bisa berpegang pada satu ayat ini. Dalam Roma 8 ayat 37. Yuk baca sama-sama. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya itu, Anda boleh tunjukkan apa saja yang sedang Anda hadapi tanpa terkecuali. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Masa iya Pak? Masa iya Pak? Masih nggak percaya. Dengerin terus firman ini. Ya, selesai ya acara ini. Kalau Anda tidak ngerti arti menjadi lebih dari pemenang. Orang Korea bilang, keterlaluan. Amin. Nah, ya. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang yang menang melalui Dia
yang telah mengasihi kita. Nanti renungkan ayat ini. Kenapa Om Paulus ini kok bisa ngomong seperti ini? Kenapa dia bisa katakan dalam semuanya itu saya lebih dari pemenang? Melalui dia ini alasannya yang telah mengasihi kita. Jadilah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yuk kita lihat saudara. Proses apapun juga. Targetnya adalah menang. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, bagi yang menang ada janji Tuhan. Akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bicara tentang pohon kehidupan, saat ini pohon kehidupan itu enggak ada di bumi. Sejak manusia jatuh dalam dosa, awalnya pohon itu dijaga oleh kerub, betul? Supaya Adam tidak mendekati dan mengambil buah dari pohon kehidupan itu. Karena Adam telah memilih untuk makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Tapi sekarang Anda cari. Dulu kan di Taman Eden. Taman Eden itu di mana sih? Kalau kita lihat petanya, Taman Eden itu di Mesopotamia ya. Di Irak sana loh. Makanya Irak itu kaya dengan minyak. Itu dulu taman yang dibuat oleh Allah, di mana manusia ditaruh di sana untuk apa? Untuk boleh menikmati, ya. Taman yang dibuat oleh Allah begitu indah itu. Tapi akhirnya ketika dia jatuh dalam dosa, manusia itu diusir keluar dari Taman Eden itu. Sekarang namanya Irak bukan lagi Taman Eden, nggak bisa disebut sebagai Firdaus lagi atau Taman Eden. Dan di sana tidak ditemukan lagi alias tidak ada lagi yang namanya pohon kehidupan. Ya, tapi firman Tuhan katakan, siapa yang menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Jadi janji ini bukan akan digenapi di bumi ini. Janji ini akan kita alami nanti di kehidupan kekekalan. Setelah kita mati, atau mungkin kita mengalami rapture. Nah, di kerajaan 1000 tahun, atau di langit baru, bumi baru. Jadi Anda harus bisa membedakan ya. Kerajaan 1000 tahun sama langit baru, bumi baru itu berbeda. Banyak orang kadang-kadang rancu. Ya. Dia bilang kerajaan 1000 tahun, ya langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi baru itu kelanjutan setelah akhir daripada kerajaan 1000 tahun. Kenapa dinamakan kerajaan 1000 tahun? Kerajaan 1000 tahun itu sebenarnya penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Allah kepada Daud. Kerajaan akan kekal untuk selama-lamanya. Kenapa Yesus harus lahir dan disebut sebagai keturunan Daud? Karena ada perjanjian antara Allah dengan Daud tentang kerajaan itu. Jadi bisa dikatakan, kerajaan 1000 tahun itu kerajaannya Tuhan Yesus. Berapa lama Yesus memerintah nanti di kerajaan itu? 1000 tahun. Banyak orang nggak berani mengatakan seperti ini karena mungkin sedikit sungkan. Masa kerajaannya Tuhan kok nggak kekal ya? Kok cuma 1000 tahun ya? Tapi memang faktanya seperti itu. Yesus memerintah 1000 tahun, saudara. Ya, setelah itu nanti akan dibuka satu situasi yang baru. Karena langit lama, bumi lama akan diringkus, digulung semuanya. Mereka yang tidak memenuhi kriteria tereliminasi,
akhirnya dibuang ke tempat sampah yang namanya Gehenna atau neraka. Itu akhir seleksi mereka di sana. Nah, yang terpilih, mereka boleh melanjutkan ke kehidupan berikutnya. Di langit baru, bumi baru. Di langit baru, bumi baru itu nanti masih ada sortir juga ya. Enggak semua orang yang masuk langit baru, bumi baru, nanti boleh tinggal di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Jadi di langit baru, bumi baru, nanti muncul satu kota namanya Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Dan itu penduduknya limited edition. Enggak semua. Ya. Nah, tapi kita perhatikan di sini. Ya. Baik di kerajaan 1000 tahun maupun di langit baru, bumi baru. Di situ Anda nanti akan menemukan namanya pohon kehidupan. Jadi orang boleh makan pohon kehidupan itu kalau dia bisa masuk, paling enggak bisa masuk ke kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, apalagi boleh melanjutkan ke langit baru, bumi baru. Di situ makannya cuma satu. Makan dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu siapa sih? Pohon kehidupan itu Allah sendiri. Makan Allah. Kalau hari ini kita belajar firman, kita kan sedang belajar makan Tuhan, betul? Makan Allah. Ada beberapa orang kadang-kadang bingung, karena kalau sebelum saya khotbah begini kadang-kadang saya minta beberapa tim atau murid-murid yang sudah lama ikut kelas pemuridan gini, silahkan doa dulu buat firman. Lalu udah doa dengan gaya RTM-nya. Bapak surga kami ucap syukur, lalu sebentar lagi kami mau makan engkau. Kaget, makan engkau. Kanibal. Loh, yang ngajar Yesus sendiri. Jikalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, betul? Kamu tidak beroleh hidup itu. Apa artinya makan daging dan minum darah? Kita tahu sebelum Yesus itu turun ke bumi, menjadi daging, kan ada ya? Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus itu dulu apa? Firman. Makan firman, makan apa? Cia Yesus. Nah, jadi kalau ada orang berdoa, aku makan Tuhan, makan engkau, bukan keterlaluan. Nah, harus dijelaskan seperti ini. Sebenarnya ketika Bapak Ibu Saudara sedang mendengar firman Tuhan ini, Anda kan kenyang, betul? Kenyang apa? Kenyang firman. Kenapa? Tuhan semakin memenuhi hidup Anda. Paling enggak pikiran Tuhan mempengaruhi pikiranmu. Ya, hatinya Tuhan menyentuh hatimu. Roh Tuhan menyalakan rohmu. Sehingga rohmu boleh menyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau makan buah pohon kehidupan, pastikan Bapak Ibu Saudara bisa masuk ke kerajaan 1000 tahun atau lanjut ke langit baru, bumi baru. Amin. Nah, siapa yang boleh masuk ke kerajaan 1000 tahun? Mereka yang menang. Kalau enggak menang, ketika sangkakala itu dibunyikan, kalau bunyi sangkakala, tuat, ya, bukan tolilet, ya, tuat, itu kayak magnet itu ya, kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan itu seperti magnet yang menyedot. Nah, siapa yang tersedot? Mereka yang terbilang orang-orang yang pemenang itu. Amin. Jadi salah satu persyaratan rapture adalah Anda harus menang. Kalau Anda kalah, artinya Anda sedang terikat dengan dunia ini. Dunia membelenggu Anda.
Dunia memperbudak Anda. Dunia menghimpit Anda. Ketika Tuhan menjemput Anda, mau menarik Anda, dunia menarik Anda. Anda nggak bisa lepas. Jadi harapan satu-satunya cuma satu. Belajar untuk menjadi seorang pemenang. Nah, jadi setiap masalah Anda harus menang. Tak ada istilah kalah buat kita. Amin. Ubah setiap masalah menjadi kemenangan dan ubah kerugian menjadi keuntungan. Jadi ketika masalah itu tiba, masalah itu datang, Anda jangan ambles. Aduh, uhnya panjang. Lalu cari nomor teleponnya Pak Gideon. Ternyata nggak diangkat sama Pak Gideon. Lalu marah sama Pak Gideon. Kenapa Pak Gideon nggak angkat telepon saya? Tahu Pak Gideon telepon balik, tapi sudah selesai masalahnya. Ya, nah, kadang-kadang saudara, saya nggak sengaja, kadang-kadang Tuhan tuh izinkan ya hal itu terjadi. Untuk apa? Untuk melatih Anda. Anda kadang-kadang terlalu mengandalkan namanya manusia. Mentor Anda, pengajar Anda. Tapi Tuhan akan melatih Anda secara personal. Dia Allah yang diam di dalam hidup Anda. Dia bergerak, dia akan melakukan sesuatu dalam hidup Anda. Tanpa Anda sadari, sebenarnya Anda bisa. Amin. Tapi kalau Anda terus mengandalkan orang lain, pikiran Anda mampu, pikiran Anda sanggup, pikiran Anda bisa bersama Tuhan itu enggak ada. Anda selalu berpikir yang bisa adalah orang yang Anda harapkan itu. Entah itu gembala Anda, entah itu pengajar Anda, entah itu mentor Anda. Ya. Kemarin saya diminta oleh Bu Helen ya untuk ke sekolahannya. Ternyata ada orang tua murid, ya anaknya ada masalah. Ya, oke, saya janji, saya datanglah ke sana. Lalu saya ngobrol banyak sama dia, ya ngobrol banyak dengan dia. Nah, saya bilang begini salah satunya. Ketika Anda ketemu dengan saya, Anda pasti berpikir saya itu orang hebat kan? Saya nggak ada apa-apanya, saya sama dengan Anda. Cuman saya lebih dulu berjalan dengan Tuhan, punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Ya, saya banyak cerita tentang pengalaman saya dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya habis saya doain anaknya, dia bisa memfollow up anak itu. Enggak harus dikit-dikit, Pak Gideon gimana? Pak Gideon gimana? Pak Gideon gimana? Nangkep saudara. Banyak orang kadang-kadang sebagai hamba Tuhan pengen diakui, pengen terkenal dengan cara apa? Yang bisa gua doang. Lu nggak tahu. Kalau ada apa-apanya datang ya sama gua. Gitu loh. Saya suka kalau orang itu ngerti, orang itu maju. Kenapa? Tuayan begitu banyak. Selesai satu orang, pasti ada orang lain yang akan saya kerjakan. Jangan seumur hidup saya hanya ngerjain satu orang itu tok. Waktu saya habis ada di situ. Kalau saya bisa keluar menjadi seorang pemenang, Anda pun juga bisa. Para pemenang-pemenang ini nanti akan keluar, mereka akan mengangkat teman-temannya, saudara-saudaranya, sesamanya untuk menjadi pemenang berikutnya. Amin. Yuk mulai. Dalam semuanya ini kita lebih daripada orang yang menang. Nah, jadi ketika kita menang yang pertama, Tuhan akan memberikan kita makan pohon kehidupan.
kehidupan. Amin. Sekarang kita lanjut ke ayat 11. Wahyu 2 ayat 11. Nah, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bagi yang menang, tidak akan mengalami kematian yang kedua. Saudara, apa bedanya orang percaya Tuhan atau orang Kristen dan orang yang nggak percaya Tuhan atau non-Kristen? Bedanya begini, kalau orang nggak percaya sama Tuhan, mereka ya lahir satu kali, mati dua kali. Kalau orang percaya sama Tuhan, lahir dua kali, mati cuma sekali. Bahkan ada kemungkinan nggak mati sama sekali. Nangkep saudara, itu bedanya. Ya, percaya Tuhan, kan Yesus bilang, di dalam diriku ada hidup, menerima aku menerima hidup, betul? Nah, yang dibawa Yesus itu adalah hidup. Percaya Yesus berhubungan dengan life, dengan hidup itu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dijadikan seorang pemenang, kita tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara, mati yang pertama paling jelek itu ya. Itu kalau ada orang mungkin jatuh dari mana gitu ya, dari tempat tinggi atau gunung keprosok ke jurang, terus nggak ditemukan gitu ya, nggak dirawat sama sekali gitu ya. Lalu mungkin nggak tahu lah, mungkin ya amit-amit mungkin dimakan apa, hilang sama sekali gitu ya. Nah itu di kematian pertama. Tapi kalau Anda lihat ya, dalam kematian pertama itu kan orang kalau mati kadang-kadang biayanya itu besar. Saya pernah memimpin acara ya penghiburan di Jakarta ini, orang kalau orang tuanya meninggal dan sebagainya, kadang-kadang biayanya bisa M, saudara. Betul, ya, disewa sampai 3 ruangan, kayak pesta luar biasa. 4 hari dari situ, belum kuburannya nanti itu dan sebagainya, ya, betul. Paling sederhana aja itu pasti di bawah 100. Ya, itu mertua saya meninggal, coba kita presam sederhana, hampir. Ya, kurang lebih dari itulah. Mahal. Untuk menghormati saja seperti itu. Ya. Nah, itu Saudara, kalau kematian pertama Anda tahulah gitu ya. Masih ada yang datang, lalu nyanyi-nyanyi gitu ya. Ya, masih ada yang turut berbelasungkawa walaupun hanya ucapan gitu ya. Nah, ya, atau hanya emoji gitu ya. Nah, nangis gitu. Nah, tapi paling enggak itu sebuah empatinya orang-orang itu. Tapi kematian yang kedua beda. Kematian kedua itu adalah tempat akhir tujuan orang-orang itu. Sebenarnya tempat yang kedua itu kalau dibilang kematian juga nggak mati. Orang yang masuk neraka itu nggak mati loh. Kalau orang mati dilempar, diinjak-injak sekalipun dia nggak sakit, bukan? Dia masih merasakan kesakitan, masih mengerang semuanya di kematian yang kedua ini. Kalau Tuhan janji, bagi yang menang, tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Anda dihindarkan dari semuanya itu. Ya, tapi banyak orang kadang-kadang kehilangan anugerah bisa. Karena apa? Kadang-kadang terganggu. Ada ilustrasi sedikit saja. Ada orang sudah masuk ke surga nih. Ya, sampai di surga tiap hari kerjanya apa? Worship to God. Menyembah Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Oh.
Ketika dia lihat di bawah, di neraka tempat kematian kedua itu kaget. Orang yang masuk ke sana disambut sama bidadari-bidadari yang cantik. Lalu ditanya, capek ya jalan tadi, ini gue pijitin. Ya, lalu kasih saudara minuman, ya, kasih makan. Wah, musiknya jedak-jeduk. Oh, gitu ya. Lalu dia mulai terpengaruh. Lalu dia ngomong sama penjaga pintu surga, Bro Petrus. Ya. Kan Petrus itu yang ditunjuk untuk ini ya, membangun gereja. Saya protes. Kenapa di sana jauh lebih megah, meriah dibanding di sini? Terus tanya, emang maunya apa? Saya kayaknya mau pindah ke sana aja. Oke? Tapi kalau udah keluar dari sini nggak boleh balik loh ya. Oh nggak apa-apa. Di sini cuma begini doang tiap hari. Sana kan lebih enak. Karena diizinkan pergi ke sana. Sampai ke sana, apa yang dilihat tadi itu nggak terjadi dengan dia. Dia langsung ditangkap, dia langsung disiksa, dia langsung dianiaya, dia protes nih. Tadi yang aku lihat dari surga nggak begini. Lalu ya, itu yang nangkep bilang begini. Yang kamu lihat tadi itu iklannya, promosi. Kemakan promo. Siapa di sini suka kemakan iklan? Kemakan promo. Ketika sudah beli barang yang datang, ya ampun. Ya, dan sebagainya. Nah, saudara, jangan sampai. Walaupun saudara, mungkin ada orang yang bilang, di sana itu enak ketemu ini dan itu dan sebagainya. Ingat, keselamatan yang Tuhan berikan, anugerah Tuhan berikan, untuk Anda bisa sampai ada di dalam titik menjadi orang yang menang itu. Tujuannya cuma satu, menghindarkan Anda dari penderitaan oleh apa yang ada di kematian yang kedua nanti. Tidak mengalami kematian yang kedua. Nah, berikutnya saudara, kalau Anda sampai menang, nah, ayat 17 sekarang, tadi 11 ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, yang ketiga saudara, hadiah untuk para pemenang. Diberi mana? Anda ingat perjalanan bangsa Israel? Dipelihara oleh Tuhan. Tiap hari mana turun dari surga. Ya, bukan hanya mana itu. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dapat prasasti, dapat batu putih piagam. Ya, kalau orang mati biasanya cuma ada batu nisan, loh ya. Lalu di situ ditulis namanya, tanggal lahir, tanggal kematiannya, lalu bawahnya kadang-kadang ada kata-kata indah atau ayat-ayat yang dituliskan di situ. Berapa kali ya keluarga yang meninggal itu minta saya untuk Pak Pendeta, kira-kira ayat apa yang cocok buat anak saya, atau suami saya, istri saya, opa saya, ya orang tua saya ini. Saya bilang, ya embo, ya hidupnya bagaimana? Kadang-kadang dia hanya pengen, wah indah gitu ya. Telah mengakhiri pertandingan dengan baik, padahal hidupnya nggak baik, tuh ya. Kan bohong, tuh ya. Ya, siapa? Di tulisan, di nisan-nisan di kuburan itu kan nggak ada yang bilang telah gagal gitu kan nggak ada. Pasti berhasil gini dan itu dan sebagainya ya. Dicarilah ayat-ayat yang wow. Ya sampai orang bilang ini yang di dalam ini kayak yang di ayat ini. Saudara,
Apa yang tertulis di batu itu harusnya menunjukkan apa yang terjadi dengan orang yang ada di dalam kuburan itu. Kalau enggak itu namanya kebohongan besar. Ya, kebohongan besar. Nah, saudara perhatikan di sini. Dapat batu putih nanti, tapi bukan batu nisan. Diberi batu putih. Untuk apa batu putih itu? Polos ya, putih. Nah, lalu di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali orang itu yang nulis siapa berarti? Yang nulis yang memberikan. Yang memberikan siapa? Tuhan. Dikasih nih batu putih. Ketika Anda terima, ada tulisannya. Kira-kira penasaran? Tulisannya apa? Tulisannya apa? Ayo. Kan di sini dibilang nih, baca sekali lagi ya, supaya nanti nggak bilang ini akal-akalannya Pak Gideon nih. Nah, ya, aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi di atas batu putih itu ada tulisan, itulah namamu. Jadi kalau saya nanti menerima itu, jangan berpikir itu namanya Gideon, bukan. Tuhan beri nama baru, Gideon itu nama lama yang diberi oleh orang tua saya. Kalau toh Anda dapat nama baptis dari pendetamu, itu masuk kriteria nama lama Anda. Selama Anda masih hidup di bumi ini. Ketika engkau masuk di dunia kekekalan ini, di alam roh itu, namamu baru. Diberi batu putih sekaligus ada label namanya. Ya, kira-kira nama apa yang Anda harapkan ditulis oleh Allah di batu itu? Atas dasar apa Allah menuliskan semuanya itu di batu putih itu untuk Anda? Dari semua apa yang terjadi dalam hidupmu. Kalau Anda orang yang kalah, Anda nggak mungkin terima batu itu kan? Kalau toh mungkin terima deh gitu ya. Namanya pasti tentang sesuatu yang kalah, betul? Kenapa? Tuhan melihat itu faktanya. Kamu itu seperti itu, gitu loh. Barang siapa menang, akan kuberi batu putih dan di atasnya aku beri nama yang baru. Kalau Anda hidup dengan setia, setialah, setia sampai mati. Setia itu sampai mati. Ketika engkau didapati, kau dapati, aku tetap setia. Setia. Nah, Tuhan mendapati Anda setia. Ketika batu putih itu diberikan kepada Anda, mungkin, karena kan tidak tahu nih semua orang kan, mungkin di situ ditulis si setia. Amin. Nangkep saudara? Jadi ada nama baru yang diberikan oleh Allah. Itu tergantung prestasimu. Anda menang dalam apa? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Amin. Ketika engkau menang. Dan kalau Anda selalu menang. Mungkin di situ ditulis si pemenang. Betul nggak loh? Wah, hebat. Itu yang saya harapkan. Saya belajar setia.
Saya mau nanti paling tidak. Di situ tulisannya apa? Si setia. Setia itu mudah atau gampang? Halo? Pak, Gideon tuh kalau nanya kok aneh. Gampang atau susah gitu loh Pak? Kok mudah atau gampang? Saudara, kalau Anda pikirin susahnya, Anda pasti akan menyerah. Tapi kalau Anda berpikir bahwa setia itu mudah dan gampang, walaupun berat, Anda bisa. Amin. Jadi mulai dari cara berpikirnya. Ketika Anda memandang sesuatu itu susah, walaupun itu simpel, walaupun itu mudah, Anda pasti nggak sanggup untuk mengerjakannya. Karena Anda sudah berpikir itu susah. Amin. Yang kerja apa? Kemalasan Anda. Tapi kalau Anda sudah berpikir, bisa, mampu, sanggup, Anda akan berjuang. Ku berjuang, amin, sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kadang-kadang saya menyanyikan lagu ini ketika saya memimpin acara penghiburan, kematian. Saya bilang sama khalayak yang hadir di situ. Tapi ketika saya mengatakan seperti itu, sebenarnya itu menyentuh saya juga. Kadang-kadang ada suara. Gimana dengan kamu? Kamu mengharapkan, menghimbau orang lain untuk tetap setia. Apakah engkau tetap mau setia? Bukan kebetulan, saudara, saya ada di kelompok ini. The Revival Total Ministry. Enggak mudah. Enggak ada jaminan. Di RTM itu enggak ada gaji. Hidup dengan iman dan bukan sebuah gereja di mana jemaat itu kan tiap ini ketemu dan itu sirkulasinya gampang. Kami hanya datang mengajar ini dan itu dan sebagainya. Ya. Bukan hanya itu saja. Disalahpahami. Bahkan nggak sedikit orang kami bilang kami sesat. Kadang-kadang dikucilkan, gitu ya, dihina, direndahkan. Tapi puji Tuhan, sampai 30 tahun ada di sini. Kenapa saya sanggup? Pertama saya melihat teladan dari senior saya. Yang kedua adalah tekad saya. Ini tempat untuk menunjukkan saya setia. Kalau Anda ya di tempat yang enak, semua menjamin hidup Anda. Lalu Anda setia, semua orang bisa. Amin. Di tempat yang begini, kalau Anda bisa. Ini bukan membanggakan diri, tidak. Saya mau katakan, saudara. Inilah faktanya. Apa sih yang saya ajarkan? Anda tahu, saya nggak pernah bicara tentang berkat yang gitu ya. Mendewasakan, mengoreksi. Nggak banyak orang suka dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Tapi inilah saudara wadah untuk menentukan bagaimana sebuah prestasi. Bukan prestasi untuk diakui oleh orang-orang sekitar kita. Saya mau hidup saya dilihat oleh Tuhan. Dan ketika batu putih itu diberikan, ternyata di situ ditulis si setia. Alhamdulillah. Puji Tuhan, gitu ya. Nah, yang lain mulai mikir kan, kira-kira waktu batu putih itu diberikan, apa tulisannya? Ayo, coba mulai renungkan nanti malam. Ya, kira-kira nanti tulisan di batu putih itu apa kira-kira? Nah, saya berpikir sampai ke situ loh. Anda pernah berpikir sampai ke situ atau tidak? Kalau nggak berpikir sampai ke situ ya sudah, nggak apa-apa. Saya tidak memaksa, saya hanya memberitahu saja. Amin. Nah, yang keempat, saudara. Wahyu 2 ayat 26. Siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya,
kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, ya, siapa yang menang melakukan pekerjaan Tuhan akan dikaruniakan bangsa-bangsa. Artinya apa? Diberi kesempatan untuk ikut memerintah bersama Yesus. Siapa di sini mau memerintah bersama Yesus? Saudara yang masuk kerajaan 1000 tahun, enggak semua akan memerintah. Betapa sengsaranya Anda atau menyesalnya Anda, kalau di dunia aja Anda kerja jadi karyawan sudah diperintah-perintah, nanti masuk kerajaan 1000 tahun, masih diperintah juga. Sampai kapan aku hidup begini? Ya, di dunia materi diperintah, di alam roh masih diperintah juga. Ya loh. Kalau Anda mau memerintah, selama ini lakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa saya setia melayani? Salah satunya adalah ini, targetnya. Tuhan, aku mau memerintah. Saudara, saya walaupun bukan gembala, saya sudah membaptis orang lebih dari 3.000 orang. Kalau saya kumpulin ya, hampir selama 30 tahun ini. Betul, saudara. Ya. Nah, lalu mereka saya arahkan untuk masuk gereja mereka. Gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka minta saya yang baptis. Ya sudah baptis. Betul. Saya memenangkan jiwa. Ya. Saya melakukan pekerjaan Tuhan. Saya buka kelas-kelas pemuridan, bukan hanya di Jakarta, tapi juga ada di daerah-daerah. Kami harus kunjungi mereka kadang-kadang, ya, untuk memfollow up mereka. Kami harus bikin retnas daerah. Ya, setahun sekali ada retnas nasional, mereka kumpul semuanya. Nah, itu yang kami lakukan. Kenapa begitu giat dan gigih? Cuma satu, saya mau memerintah bersama Yesus. Ada yang memerintah atas 1 kota, 2 kota, 5 kota, 10 kota. Paling tidak target saya, nanti kalau di kerajaan 10 tahun, memerintah bersama Yesus, paling tidak jadi wali kota. Paling tidak jadi wali kota. Nah, ya siapa tahu, bisa jadi bupati atau gubernur di sana. Nah, tergantung reward yang kita kumpulkan semuanya. Ya paling merosot-merosotnya kalau Anda memang sedang berjuang dan mungkin waktunya terbatas, jadilah RT lah di sana. Gitu ya, Pak RT. Jangan sampai di sana jadi Pak Ogah yang nggak ada mahkota sekali. Gundul alias buta. Tuh. Itu tergantung tingginya mahkotamu nanti. Berapa lapis. Kita terima mahkota kehidupan. Ada lapisnya. Ya, grade-nya ada semuanya. Saya kadang-kadang ngomong sama teman-teman, rekan hamba Tuhan. Yuk saing, adu saing. Nanti kalau di kerajaan 1000 tahun, siapa lebih tinggi kedudukannya. Ini persaingan sehat, saya bilang. Caranya cuma satu. Keseriusan dan kerajinanmu dalam melayani. Itulah yang menentukannya. Enggak salah untuk memacu, saudara. Untuk lebih lagi dan sebagainya. Oke, sekarang masuk Wahyu pasal 3. Ya, berikutnya. Ini kata menang itu banyak terjadi di kitab Wahyu ya. Ditulis di situ. Wahyu pasal 3 ayat 5. Siapa yang menang? Kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya, jadi yang menang dikenakan pakaian putih. Namanya diakui di hadapan Bapak. Dia enggak malu mengaku Anda. Kenapa? Anda serupa dengan dia. Yesus hanya mengakui para pemenang.
Yang nggak menang, nggak diakui. Malu-maluin. Betul nggak? Dijadikan lebih daripada pemenang, diberi kesempatan untuk menang, ditolong sama Yesus supaya Anda menang, Anda nggak menang-menang juga, Yesus akhirnya nggak mau ngakui namamu di hadapan Bapa. Alasannya cuma satu. Yang diakui adalah orang-orang yang menang. Catat baik-baik. Ya, karena Yesus sendiri adalah sang pemenang. Amin. Dia mengakui yang sederajat dengan dia. Yang nggak menang, tereliminasi. Go to hell. Buang ke neraka sana. Nah, sekarang berikutnya. Wahyu 3. Ya. Oke. Ya, Wahyu 3 ayat yang ke-21. Siapa yang menang? Ia akan kujadikan tiang dalam bait suciku. Nah, betul ya. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Wow, ini lebih lagi. Ternyata yang boleh masuk ke dalam Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu, adalah para pemenang juga. Yang enggak menang, gigit jari, jangan pernah mimpi Anda bisa tinggal di vilanya Bapak yang namanya Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Ya. Nah, saudara, sekarang perhatikan. Masih ada 2 hal lagi. Ya. Oke, berikutnya. Wahyu 3 ayat 21. Siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtaku. Nah, ini ceritanya sedikit menarik. Karena tinggal 1 lagi. Ya. Jadi saya akan cerita ini lebih detail. Ya. Tentang tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Saudara, ketika Yesus turun ke bumi, sebelumnya dia di sana punya tahta enggak? Punya, ya. Lalu Bapak menyuruh si anak itu turun ke bumi, meninggalkan tahtanya. Amin. Jadi tahtanya Yesus ketika ditinggalkan kosong. Ya. Nah, ketika misi Yesus di muka bumi, kurang lebih 33,5 tahun, Yesus ada di muka bumi ini, dia balik lagi ke sana. Dia pergi kemana? Enggak balik ke tahtanya. Balik ke, dia pergi ke tahtanya Allah Bapa. Masih ada yang bingung, Pak, gimana sih maksudnya? Bapak sama Yesus itu beda. Ada tahta anak domba, ada tahta Allah Bapa. Amin. Ada semua Alkitab nulis itu. Jadi ketika Yesus itu naik ke surga, dia nggak kembali ke tahtanya. Itu semua tertulis di Alkitab. Nanti Anda bisa cari. Dia balik, dia pergi ke tahtanya Allah Bapa. Dibilang duduk di pangkuan Bapaknya. Di sebelah kanan Allah Bapa itu. Artinya, tahta Yesus kosong. Kenapa sengaja dikosongkan seperti itu? Ada tujuannya. Tujuannya adalah Wahyu 3:21. Siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku
di atas tahtaku. Supaya jelas saya buka ayatnya lagi. Ya, siapa yang menang? Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Amin. Jadi yang menang didudukkan bersama-sama dengan Yesus di atas tahtanya. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Anggap saudara. Jadi ketika Yesus itu menang, Bapaknya appreciate, menghormati dia. Sampai akhirnya jangan balik dulu ke sono. Sini duduk sama aku di sini. Di atas tahtaku. Amin. Nah, berikutnya. Hari ini tahta Yesus kosong. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Jadi semua atribut itu ada di situ kan. Tahtanya, sepatunya Yesus, itu ya, bajunya Yesus, jasnya Yesus, pokoknya semua ya barang-barangnya Yesus itu ada di area tahtanya Yesus itu. Ketika Anda harus masuk ke sana, Anda mengenakan semuanya itu, pastikan ketika Anda kenakan, jangan sampai terlalu besar sehingga keduduran, atau terlalu sempit, terlalu kecil, ya. Karena apa? Anda terlalu besar, gemuk, sehingga itu kekecilan gitu ya. Harus presisi, harus tepat. Kenapa kita bilang? Orang yang percaya kepada Yesus wajib sama hidup seperti Yesus itu. Targetnya adalah kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Supaya nanti ketika masuk ke tahta itu, semua yang ada di tahta itu pas semua dengan Anda. Ya, Pak, tapi kan itu barang second, enggak apa-apa. Second dari koko kita, dari kakak besar kita. Itu punyanya Yesus, amin. Bus, siapa yang rindu? Ayo mulai ya. Itu bukan karena ukuran fisik, postur tubuh Anda. Tapi lihat, paling tidak kita sedang bicara di area kemenangan. Sama seperti Yesus. Yesus bilang, kalau kamu menang, akan kududukkan bersama dengan aku. Karena aku pun juga menang. Jadi penilaian Yesus apa? Diambil dari kondisi itu. Kalau kamu menang, sama seperti aku menang, kamu boleh pakai tahta itu. Amin. Nah, terakhir saudara. Ya, oke. Nih, Wahyu 21 ayat yang ke-7. Lompat langsung ya. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Wow, keren. Semua akan Anda peroleh kalau Anda menang. Sehingga akan dinyatakan, dia Allahmu, kita anak-anaknya. Amin. Jadi malam hari ini kita khusus belajar tentang hati seorang pemenang. Ketika anugerahnya diberikan, sekarang Anda diberi kesempatan untuk tampil sebagai hati seorang pemenang. Amin. Mutunya apa tadi? Mutunya apa? Dalam setiap masalah, saya harus menang. Tak ada istilah kalah, no way. Kalah kagak, aku pasti menang. Ya, ubah setiap masalah menjadi kemenangan.
Jadi kalau masalah muncul, jangan marah, jangan ragu, jangan bimbang. Ada masalah, puji Tuhan. Ini Grace testernya. Ini soalnya. Kalau aku kerjain, beres, ada rewardnya. Amin. Anda akan memperoleh nilai, harus berhadapan dengan masalah. Harus berhadapan dengan soal. Kalau soalnya Anda tolak, Anda nggak suka, nggak Anda kerjain, sampai kapanpun Anda nggak akan punya nilai. Ya, nah, setiap masalah ubah menjadi kemenangan. Haleluya. Ada satu poin lagi. Anda sudah tahu nasibnya. Kalau Anda kerjakan bersama dengan Yesus, Anda pasti menang. Amin. Nah, kenapa banyak orang Kristen kalah? Padahal bersama Yesus. Karena nggak dikerjain. Ya, dinikmati dengan nah, mulai hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi malam hari ini kita sampai di sini. Besok, ya, bagian yang ketiga. Kita akan bicara tentang pencari kebenaran. Ya, orang-orang yang serius, yang mencari kebenaran. Kamu tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan Anda semuanya. Oke, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.